بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. وقل الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله. القائل في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفصحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin sekalian, jamaah salat subuh Masjid Jami' Baitur Rahman. Insyaallah jalan-jalan ahli surga. Jalan-jalan ahli surga. Jalan-jalan ahli surga. Amin ya rabbal. Dan insyaallah jalan yang pasti. Rasulullah bersabda, "Man shallal bardaini dakhala jannah." Siapa orang yang salat al-bardain? Al-bardain ini dalam sebuah kitab Zahadul Muttaqin bisa dilihat sesuatu yang diartikan, yakni salat subuh dan salat asar. Siapa orang yang salat subuh dan salat asar dijamin oleh Allah dan Rasul dakhala jannah, masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatid wal asatidah, para tuan guru, para kiai, para tokoh masyarakat sesepuh ini sepuh yang mohon maaf kalau pakai tidak sebutkan satu persatu. Tentu yang kita muliakan, kita hormati Imam Khatib kita. Kita doakan beliau insyaallah panjang umur, sehat walafiat dan barokah hidupnya. Dan doa yang sama untuk para jamaah sekalian, baik yang hadir maupun tidak hadir. Insyaallah umur panjang, sehat walafiat, barokah dalam kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Bapak Ibu sekalian, Al-Fakir menyampaikan kajian hadis, yaitu hadis dari riwayat Al-Bukhari dari jalur sahabat Abdurrahman bin Sakhar atau dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah
Kata-kata lam di sini bukan lam nahwi, tapi adalah lam taukid. Penguatan pada sumpah wallahi. Wallahi ini la astaghfirullah. Jadi sudah wallahi ada ini lagi. Sesungguhnya aku sungguh mohon ampun kepada Allah wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya fil yaum, dalam satu hari, akthar min 70 marrah, lebih kurang 70 kali. Rawahu Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam kualitas hadisnya tidak diragukan lagi adalah hadis sahih. Apa kandungan daripada hadis ini, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama yaitu secara lughatul hadis, ya, dalam konteks bahasa, ya. Tadi kata-kata astaghfir, kata ghafara bi ziyadil hamzah wasid wal ta. Jadi istaghfara yastaghfir ay at-tubul maghfirah. At-tubul maghfirah artinya aku mohon ampun, aku minta ampun. Wa ya asahu an-dzanb, yaitu penghapusan daripada dosa. Wa azru, asal daripada istighfar, yastaghfiru itu ghafara, satara. Satara menutup, ghafara ampunan. Itu secara konteks bahasa. Afadal hadis, apa yang kita bisa ambil daripada hadis ini Bapak sekalian? Yang pertama, haqqul ummah 'ala taubati wal istighfar, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya ala taubah wal istighfar, untuk bertaubat dan mohon ampun kepada Allah, beristighfar dan beristighfar. Fa'innahu sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a kaunihi ma'suman. Artinya Rasulullah adalah seorang Nabi yang maksum, yang terpelihara, terjaga daripada dosa dan maksiat. Wa khairul khalaiq, bahkan Nabi adalah sebaik-baiknya makhluk. Wa qad ghafarallahu lahu, dan Allah telah ampunkan dosa Nabi, ma taqaddama, dosa yang lalu, min dzambi, daripada dosanya, wa ma ta'akhkhara, dosa yang akan datang. Yastaghfir, Nabi terus beristighfar. Fi'il mudhari, yastaghfir, Nabi beristighfar, wa yatub, dan Nabi bertobat beliau dalam satu hari 70 marrah, lebih kurang 70 kali. Ta'liman li ummati, sebagai ta'lim, sebagai pelajaran bagi umatnya. Wa ziyadatan fi darajati 'inda Allah, dan untuk menambah daripada kemuliaan derajat Nabi 'inda Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kita bicara taubat. Ya, insya Allah mungkin ini sering dengar kata taubat, tapi ini pembahasan khusus dalam kitab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu taubat? Nah, kemudian syarat-syaratnya bagaimana? Setelah itu kalau kita punya dosa, bagaimana caranya? Ada dosa kita kepada Allah, ada dosa kita kepada manusia, ada kepada lingkungan. Nah, jadi kita bicara sekitar masalah taubat. Qala ulama, berkata ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Berkata para ulama bahwasanya taubat itu adalah wajib bagi setiap dosa. Jadi kalau kita punya dosa, maka wajib kita bertaubat. Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ, وفي آية أخرى سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Buruan, cepat, segeralah
kamu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh salimu untuk berbuat, untuk cepat, untuk bersegera, untuk tobat. Nah di sini at-taubah wajibah. Kita punya dosa kecil, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya. Sampai kadang-kadang man asarru man orang yang biasa beristighfar, maka segala dosanya Allah ampuni. Wa in ada fil yawm sab'an, sekalipun dia punya melakukan maksiat 7 kali dalam satu hari. Atau riwayat dalam kitab Mukhtarul Hadits. Fa in kanat al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bainal Allah ta'ala, maka kalau seandainya maksiat di antara seorang hamba dan seorang Allah, seorang hamba dengan Allah, dengan Tuhannya, la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin, tidak ada berhubungan dengan hak manusia. Padahal salah satu syurutin, maka Bapak Ibu sekalian, supaya taubat kita diterima ada 3 syaratnya. Nah ini, kalau hamba punya dosa kepada Allah, misalnya suka ninggalin sholat, misalnya berzina, mencuri, itu maksiat kepada Allah. Misalnya, ya sholat, misalnya ninggalin sholatnya. Bagaimana supaya orang ini bertaubat dan supaya taubatnya diterima oleh Allah? Bagaimana? 3 syaratnya. Yang pertama, ayyuqli'a 'anil maksiyah. Ayyuqli'a artinya ayyaqti'a, berhenti berbuat maksiat, tinggalkan maksiat. Dia tadinya enggak sholat, Allah kasih hidayah dia jadi sholat. Yang tadinya dia tinggalin sholat tuh, dia tinggalkan tuh rasa malesnya, rasa enggan dan sebagainya, dia tinggalkan tuh depan itu. Yang kedua apa? Wazani ayyadama 'ala fi'liha, merasa menyesal, ada menyesal, perasaan menyesal, ya Allah kenapa selama sekian tahun saya tinggalin sholat, ya Allah saya menyesal, ya Allah mohon ampun ya Allah. Dia beristighfar, dia menyesal, ya Allah. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wazalis ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, yaitu orang tersebut ayyazima, berazam, punya keinginan yang buat alla ya'uda, untuk tidak kembali ilaiha, berbuat maksiat abadan selamanya. Setelah dia dapat nur hidayah oleh Allah, kembali sholat, dia sholat lagi, tidak pernah lagi untuk meninggalkan sholat. Demikian juga orang yang berzina, demikian bermaksiat karena zina. Dia bertobat tinggalkan zinanya, dia menyesal daripada perbuatan zina. Setelah itu dia tinggalkan zinanya untuk selama-lamanya. Kalau ini Bapak Ibu sekalian dilakukan oleh seseorang yang bertobat, maka tobatnya Allah terima. Ini namanya taubat nasuh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Nasuha artinya ay taubatan khalisah, murni. Ya. Sebab kadang-kadang ada Bapak Ibu sekalian istilah ada taubat sambal lada ini. Yang kita sering dengar. Boleh tahu itu namanya sambal pedas benar, pakai sambal cabai setan. Pakai cabai setan itu namanya sambal, nggak pakai cabai yang lain, itu cabai setan pedas banget. Dia makan rasa pedas, aduh tobat nggak mau lagi makan sambal. Tapi 2 hari kemudian yang disambal sama bininya, buat sambal apa enggak? Padahal kemarin situ tobat. Tidak seperti itu istilahnya. Tapi taubat nasuha ay taubatul khalisah as-sadiqah idza tawaffara syurutuhan as-sadiqah. Jadi taubat yang betul-betul sadiqah, yang murni, al-khalisah, yang jujur, itu maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dan Allah, kalau kita punya dosa sama Allah itu 3 syaratnya. Tapi ada satu lagi di sini. Nih.
Kemudian fa'in fuqida ahadu salasa lam tasihhu taubat. Lam tasihhu. Kalau seandainya dari 3 syarat tadi ada satu yang hilang, yang tidak dikerjakan, maka dalam tasihhu taubatuhu, ternyata taubatnya tidak diterima. Belum sah, belum benar taubatnya. Ayo beli aneh maksiat, jika maksud dia betul udah gak zina lagi, tapi gak ada perasaan. Ayo beli aneh maksiat, jika maksud dia betul udah gak zina lagi, tapi gak ada perasaan menyesal. Itu nyesal zina enggak? Apa? Ya enak. Enggak. Walaupun dia tidak mengulangi daripada perbuatan zina, tapi ada perbuatan tidak menyesal, gak diterima oleh Allah daripada itu. Wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaqu bi adabiyyin. Nah, Bapak sekalian dirahmati, Bapak Ibu dirahmati Allah. Bagaimana kalau seandainya maksiat itu antara manusia dengan manusia? Kita sering berinteraksi, bergaul dengan masyarakat, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, kerabat kita, kanan kiri depan belakang. Tata'allaqu bi adabiyyin. Bagaimana cara tobatnya? Fasyurutuha arba'atun, syaratnya ada 4. Saya tanya kira-kira lebih berat atau lebih ringan? Bapak Ibu sekalian, kita punya syarat dengan tetangga kita, dengan saudara kita, syaratnya 4. Kalau tadi dengan Allah cuma 3. Lebih berat atau lebih ringan? Ternyata lebih berat kalau kita lihat. Kalau kita punya dosa dengan Allah 3 dari itu, tinggalkan maksiat, nyesel, kemudian tidak mengulangi selama-lamanya. Rupanya kalau dengan manusia 4. Ada 4 syaratnya, Masya Allah. Hati-hati. Hadis salasatu. Hadis salasah maksudnya 3 daripada 4 syarat itu tadi sudah disebutkan. Tinggalkan maksiat, kemudian menyesal, tidak mengulangi lagi selamanya. Nah, satu lagi Bapak Ibu, wa an yabra min haqqi sahibiha. Satu nih syarat itu, supaya tobat kita diterima oleh Allah, maka kita perlu lunasin, kita lunasin apa yang menjadi hak daripada saudara kita. Bagaimana teknisnya? Di sini, wa in kana malan aw nahwahu raddahu ilaih. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, kita sama tetangga, sama saudara punya namanya maksiatnya malan. Di sini kata ikan itu maksudnya malan, artinya kita punya utang yang berhubung dengan mal, harta, finance, misalnya utang, maka wajib kita kembalikan tuh. Kita punya utang. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara ini hutang, Masya Allah, babnya merinding. Saya katakan ini bagaimana? Karena hutang ini urusannya sampai akhirat. Kalau di dunia kita masih bayar dengan uang, ya bagaimanapun kita bisa usahakan, kita cari uang yang halal kita. Tapi kalau seandainya ada seseorang yang dia hutang, tahu dia punya hutang, kemudian tidak berusaha untuk mengembalikan, bahkan sampai akhirat dia tidak bayar, urusannya di akhirat. Yang pada akhirnya, kalau sudah di akhirat, apa yang kita bisa bayar kecuali dengan amal-amal kita. Itu kalau cukup, kalau cukup. Jadi itu saja. Baikkan itu malam rotai. Kembalikan wajib. Wa in kanat hadda qadafin, kalau seandainya maksud itu yang berhubungan dengan hadda qadaf, kita menuduh daripada saudara kita berbuat maksiat, maka tolabaan, afwan, caranya apa? Kita minta maaf. Wa in kanat ghibatan, kalau seandainya kita dengan saudara maksiat kita ghibah. Ghibah ini yaitu mengorek-ngorek daripada aib saudara kita.
Ghibah, kita mengorek-orek keburukan saudara kita. Maka bagaimana Bapak Ibu sekalian caranya? Istahalahu minha, ini yang paling berat. Kata istahalahu minha artinya minta dihalalkan daripada, artinya kita minta dimaafin, minta diridhoin. Caranya kata ulama, tapi berikan Allah, kita datang itu orang yang kita omongin keburukannya, kita datangin ke rumahnya, lalu kita minta maaf sama orang tersebut, minta ridhonya. Pulang, kenapa? Saya waktu hari ini jam sekian saya bicara tentang keburukan Tuhan. Bicara apa? Ya Tuhan begini-begini. Maka saya datang kemari minta maaf, mohon diikhlaskan, diridhokan, dimaafkan daripada. Kalau kata orang tersebut saya maafin, maka Allah berikan maafkan. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu rahmati Allah, ini orang yang kita gibahin, dia tidak minta maaf, dia tidak memberikan maaf kepada kita. Dia katakan sampai dunia akhirat saya tidak ridho, saya tidak akan ridho. Ini benar. Ini berat ini. Yang dianggap main-main. Berat. Karena sekalipun kita ngomong keburukan orang lain, saat itu pula pahala kita ditransfer ke orang tersebut. Ini kita bisa ngaji nih. Ini namanya kajian. Istilah begini pahala juga besar dari ini. Kita ngaji tentang surga. Pulang dari majelis, ngobrol-ngobrol kita, ternyata kejelekan kita lihat orang lain, kita omongin itu habis pahala. Itu orang yang kita omongin kejelekannya dapat pahala dari kita. Lebih kaya. Oleh karena itu kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan akhir, maka kata Nabi kan ngomong yang baik-baik aja. Aw liyasmut, sebaiknya gitu. Artinya bukan enggak boleh ngomong sih. Tapi ini yang namanya dosa tidak akan sampai nanti dari kematian. Semua anggota tubuh kita diminta untuk jadi hadirat Allah. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana mas'ula. Jadi yang namanya kita punya pendengaran, penglihatan hati kita agar kita bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sejauh mungkin kalau perlu gibah jangan kita, ya, jangan rugi. Bahkan terkait masalah gibah ada sebuah riwayat sahih, Rasulullah bersabda, "Adna man mublis min ummati." Aduna al-mublis min ummati. Tahukah kamu wahai sahabatku, orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat? Sahabat menyangka, ya Rasulullah, orang yang bangkrut man laisa lahu dirham wala mal. Orang yang bangkrut ya Rasul, orang yang tidak punya uang, yang tidak punya dirham, tidak punya dinar. Kata Nabi, bukan begitu. Bukan itu. Orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti adalah mereka yang datang membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah, pahala silaturahim, pahala kajian-kajian. Tapi rupanya ada satu yang terlupakan, yaitu sebab gibah. Gibah sebab ngomongin orang dan belum minta maaf kepada. Maka pahalanya diambil. Kalau seandainya tidak cukup daripada pahala kita, keburukan orang tersebut dilimpahkan kepada kita. Itu yang kata Nabi, aduna al-mublis min ummati. Orang yang bangkrut sebangkrut pada hari kiamat dan berumat kepada itu. Maka kita di sini beristighfar kepada Allah. Istihalahu minha. Wa yajibu an yatuba min jami'id dzunub. Wajib kita bertobat daripada segala dosa. Fa'intaba min ba'diha sahhat tawbatuhu 'inda ahli al-haq. Kalau seandainya ada seseorang bertobat sebagai dosa, sahhat taubat, maka dikatakan benar taubatnya 'inda ahli al-haq, menurut ahli sunnah wal jamaah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah,
di sini ada ayatnya wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Bertobatlah kepada Allah sekali wahai orang-orang beriman agar kamu memperoleh keuntungan. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala istaghfiru rabbakum. Mohon ampun kepada Allah, kepada Tuhan, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepada. Bahkan dalam surah Nuh, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Orang-orang yang beristighfar di dalam surah Nuh ini, yursilis samaa'a 'alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa anhar. Jadi orang-orang yang beristighfar Bapak sekalian dijamin oleh Allah. Yang pertama, rezeki Allah akan kasih. Di sini dikatakan yursilis samaa'a 'alaikum, dan Allah akan kirim itu hujan dengan hujan yang deras. Jadi kalau seandainya kampung kita berbulan-bulan kagak hujan, bisa jadi kita ada dosa nasional yang harus kita bertobat kepada Allah, perbanyak istighfar. Maka kalau kita sholat istisqa itu kan, kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, kalau Idul Fitri ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali Allahu Akbar. Kalau ada istisqa, istighfar Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Beristighfar kepada Allah sebagai tanda kita mohon ampun kepada banyak maksiat yang dilakukan mungkin oleh bangsa kita, oleh pemimpin kita, oleh sehingga Allah tahan. Tapi kata Allah, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Suruh banyak istighfar kepada yursilis samaa'a 'alaikum bidrara. Lalu apa lagi? Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin. Jadi kalau orang yang beristighfar itu, maka Allah jamin dia diluaskan daripada rezekinya. Amin. Ini ayatnya. Wa yuridu bi amwali wa bani. Juga kalau mungkin kita belum punya keturunan, pasangan belum punya keturunan, minta kepada Allah di awal dengan berbanyak istighfar. Karena Bapak Ibu sekalian, ini sebuah kisah nyata, kisah nyata. Ada orang, ya ini pasangan suami istri baru menikah, lalu datang tamu. Doanya begini, semoga dapat keturunan ya. Apa dibilang? Kata ibu lagi, Pak Ustaz, jangan doain begitu, karena istri saya masih kuliah, jadi kita mau punya anak dulu. Didoain Pak Ustaz juga begitu. Masya Allah, sudah berkawin yang hampir 20 tahun belum Allah karunia anak. Ya artinya apa? Bisa jadi kita tadi sama ucapan, maka beristighfar. Bisa jadi ucapan itu. Karena kalau doa bagus kan, doa cepat punya anak bagus kan. Tapi ya salah ngomong gitu. Hati-hati. Kalau saja ngomongin cepat punya doa, punya anak karena istri saya belum selesai kuliah, takut repot katanya. Tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kita kepada masalah hadis tadi. Jadi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua daripada hadis tadi, al-istimraru fit taubah wal istighfar an sya'nihima mukhul dhunub wal adzab allati qad yaqau fiha al-insan min ghairi syu'ur. Nah, al-istimrar kita berkontinu terus menerus bertaubat di dalam taubat wal istighfar dan berbanyak istighfar, maka kedua hal tersebut mahmud dapat menghapus dosa dan dosa-dosa allati qad yaqau yang kadang-kadang manusia melakukannya tanpa dirasa. Jadi artinya Pak, di sini kita walaupun kita merasa tidak berbuat dosa, kita perbanyak istighfarnya. Tadi sebelum kita komat dan istighfar, astagfirullah, bagus istighfar. Bahkan ada yang subhanallah, ya subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tambah lagi astagfirullah. Atau kita yang istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ini manfaat istighfar, masya Allah. Di dalam riwayat banyak sekali. Man lazima istighfar
Siapa orang yang suka melakukan istighfar, ya Allah yang memiliki makhraj. Orang yang punya kesusahan, kesempitan hidup, maka Allah akan berikan jalan keluar. Kemudian apalagi orang yang punya hajul yang tadi, Allah kasih rezekinya dari cara yang tidak disangka-sangka dari istighfar. Bahkan istighfar menjadi benteng daripada godaan setan. Ya, dan sumber riwayat demikian. Kata Nabi Fa'akhru dengan istighfar la ilaha illallah. Perbanyak amalan daripada istighfar dan kalimat la ilaha illallah. Karena qala iblis berkata, ya, akhlaqun nas bid'u. Manusia membinasakan aku, menghancurkan aku. Ya, aku hancurkan manusia dengan dosa-dosa. Manusia aku hancurkan dengan perbuatan maksiat, tapi wa ahlu billahi wa istighfar. Mereka membinasakan dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Jadi itu berbagai macam manfaat dari istighfar sebagian. Nah, ada cukup cerita terakhir ini. Cerita itu pada zaman salafus saleh. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Satu ketika beliau melakukan sebuah perjalanan tajawuf lihat sebuah kota atau kampung. Kemudian karena kemalaman, beliau bermaksud untuk menginap di sebuah masjid, tapi ternyata marwahnya tidak membolehkan untuk tidur di masjid. Pada akhirnya beliau menginap pada sebuah rumah yang ternyata ada tukang roti sekarang. Itu tukang roti diperhatikan oleh beliau, mulutnya tak pernah berhenti, selalu basah dengan kalimat istighfar. Ya. Kalau istilahnya itu ada di rotinya selalu astagfirullah. Ya. Dari mulai ngadonnya itu astagfirullah. Kemudian buat bentuk-bentuk roti astagfirullah. Sampai dimasukkan ke yaitu tempatnya pada astagfirullah. Diangkat ke astagfirullah. Perhatikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini orang kau rajin banget mulutnya istighfar. Istilah ibu-ibu kalau masak pakai istighfar ya. Ibu masak sayur astagfirullah. Habis masak sayur garis-garis tempe astagfirullah. Gorengnya astagfirullah. Sampai dia ke suami astagfirullah. Bagus kayak gitu. Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Tuhan, saya perhatikan mulut Anda tadi sembari bekerja, ya. Tak lepas dari kalimat astagfirullahaladzim. Saya ingin tanya, kenapa Anda mengucapkan istighfar? Apa dikatakan oleh tukang roti ini? Wahai Tuhan, saya beristighfar ini segala apa yang saya minta Allah kabulkan. Dalam kita lihat itu. Yang apa yang hajat saya semuanya Allah kabulkan. Cuma satu yang belum nih. Cuma satu yang belum. Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang belum? Yang belum terlaksana pada permintaan. Saya punya keinginan bisa bertemu dengan seorang ulama yang bernama Ahmad bin Hanbal. Pengen bertemu dengan orang. Dikabulkan kan? Padahal yang bertanya adalah siapa? Yang bertanya tadi adalah Imam besar Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang istighfar. Maka begitu banyak kebiasaan diberikan. Jadi kalau kita kupas daripada kalimat istighfar ini, hadisnya itu banyak sekali. Tentang istighfar, ya, hanya saja mungkin karena waktu saja. Ya. Yang terakhir ada sebuah hadis menguat. Itu kalau tadi hadis Rasulullah beristighfar mengampun kepada Allah dalam satu hari 70 kali. Nah, dalam riwayat Muslim 100 kali. وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس wahai manusia, tubu ila Allah, bertobatlah kamu kepada Allah. Fa inni atubu fil yawm, sesungguhnya aku bertobat dalam satu hari ilaihi kepada Allah mi'at marrah, 100 kali. Rawahu Muslim. Ya. Jadi ini hadis pokok daripada hadis
حول الأمة على التوبة والاستغفار. Rasulullah perintahkan kepada kita sebagai umat untuk berbanyak istighfar dan taubat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum